Jin. Jin terlahir sama manusia yang nyata, bilangnya. Manusia yang nyata, jin itu. Ternyata jin itu dikatakan ya jemaah Islam neraka. Artinya neraka itu dirinya sendiri yang terbakar dalam spiritual hayal-hayalan dan menyembah bumi yang nyata. Bumi artinya roh yang nyata. Itulah di dalam agama yang satu lagi menyembah pohon, minta tolong, minta mohon dengan tangan diri saya. Tangan itu artinya tempatnya bertemu, dikunci tempat kematian. Yang satu lagi minta doa kepada yang di atas, Maha Agung yang di atas. Di atas itu sampai 10.000 itu kosong, tiada apa-apa. Dilambangkan dia sebuah saji-sajian di bawah. Saji-sajian itu artinya roh jatuh, ada masuk di buah-buahan, ada masuk di hewan yang nyata dan ikan-ikan. Diberikannya lagi lah sajian itu, makanya sajian itu hancur dalam dirinya sendiri. Itu. Ada lagi ilmu yang konsum. Dia tidak mengenal, dia mengenalnya cuma makanan aja. Makanan yang sehat itulah, artinya dia mengatakan ilmu itu antri. Memang plasma itu artinya planet-planet itu antri dengan matahari, bukan diri kita. Kenapa antri dengan matahari? Karena ruhnya dijatuhkan ke bawah. Ruhnya jatuhkan ke bawah, disitulah antrinya. Itulah sebabnya sebelum saya lahir sudah dikatakan siaplah Maha Penyampai. Maha Penyampai itu artinya saya sampaikan apa adanya. Di situ 4 yang Sang Agung. 4 yang Sang Agung itu yang tunggal, yang tidak diperanakan. Ya, walaupun kita kotorin udara ini yang hitam, ibaratnya walaupun kita kotorin, diam dari perkataan kita. Memang sudah tertulis. Tertulis itu dari roh yang jatuh, yang hujan itu, yang salju itu. Makanya dikatakan, janganlah kamu dewakan pohon, ya kan, termasuk buah-buahannya. Dijatuhkan pada musim rontok. Cuma di daerah kita cuma kuning aja, kuning jatuh. 1, 2. Nah, makanya dikatakan jin, jemaah Islam neraka. Itu dikatakan Katolik, artinya kandang terkurung di dalam peti. Semuanya terkurung dalam peti. Tidak ada pembangkitan. Jadi masa saya yang buka peti kamu semuanya. Maksudnya gitu. Saya yang bukakan peti kamu. Tutuplah pakai kayu biasa di atasnya. Sudah. Itu menandakan bahwa rumah itu tetap terbuka. Rumah kita tetap terbuka. Tidur kita seperti tidur biasa. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Itu perempuan. Perempuan menyusui anak yang nyata dan fakta. Makanya dikatakan rusuk kiri, rusuk kanan. Ya kan? Kita bercinta juga. Kiri dan kanan kita pakai. Itu melambangkan suatu kenikmatan diri kita. Memang nikmat. Karena kita mengisap suatu ruh yang salah pada jantung istri kita. Tuh. Makanya di situ ada lubang selah yang nikmat. Disitulah artinya tempat bertukar. Laki-laki tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan. Makanya dikatakan perempuan itu tempat tampungan. Tampungan diri kita, seleksi.
Makanya jangan sekali-kali kita melebihin daripada itu, karena kita ini perbaikan diri. Seks adalah suatu kebutuhan yang nyata. Itu seks. Karena roh yang jatuh itu ingin kembali lagi. Ingin kembali lagi seperti seks yang nyata, yang fakta. Disitulah kita diberikan akal di leher ini. Dilambangkan seperti bumi yang nyata. Bumi yang nyata itu artinya yang kita injak yang nyata. Janganlah kamu ke atas di sini. Percuma, tertutup. Sama kamu melihat rambut kamu. Sudah aku tuliskan di dunia ini perjalanan dirimu, agamamu semuanya. Yang satu pakai baju sloyer, yang satu pakai baju jas. Dibuat dalam peti. Tangannya di perut, ditaruh di perut. Itulah kesalahan diri kalian semuanya. Akhirnya saksi makan dan hidupmu tidak ada apa-apanya. Karena kita tidak mengenal suatu ruh yang nyata yang jatuh setiap hari lewat angin, lewat air, dan lewat bumi yang nyata, yang menjadi buah-buahan yang nyata, yang menjadi hewan yang nyata mengambilkan. Memang dia dilahirkan memang lewat itu, lewat jalur itu. Karena dulu surga 10.000 itu penuh kepintaran. Jadilah manusia itu ada yang pintar, bisa mengobati dirinya sendiri dan bisa mengobati orang lain. Jadilah segala, mobil apa segala itu. Itulah artinya. Semakin hari semakin canggih, semakin hari semakin canggih. Sama, dulu surganya semakin canggih. Ibaratnya itu jalur yang paling cepat ibaratnya. Makanya saya bilang, dulu pernah saya bilang, dunia di bawah itu dunia teknologi. Teknologi memang tempat kita bertukar pikiran wajar. Teknologi adalah dunia yang dipakai dulu, yang 10.000 surga itu. Makanya dikatakan alien, kalian katakan alien kan, itu mustahil, itu dusta, bohong. Di situ rupanya elektronik itu tidak sama dengan manusia yang nyata dan fakta, maksudnya gitu. Makanya kalian mengatakan alien itu bohong, alien tidak ada. Makanya di satelit itu bentuknya tidak seperti muka kita. Tapi HP itu sama mukanya dengan kita, seperti foto mukanya sama dengan kita. Tapi di dalamnya tidak sama di dalam diri kita. Asalnya dari bumi dan asalnya dari planet yang ada itu jatuh. Disitulah mengembang di bawah kaki kita. Minum kita tidak tahu. Kepintaran kita alami tidak tahu karena dari roh yang nyata yang fakta. Disitulah dia mengembangkan suatu ilmu di dalam dirinya, mengumpulkan suatu harta-harta kayak benda-benda mobil apa segala itu. Disitulah yang paling terbesar yang dikatakan jin, pengumpul harta. Ya. Jin itu jemaah Islam. Ya. Yang neraka, artinya neraka itu yang salah di dalam ajarannya. Di situ adalah di Arab Saudi. Arab Saudi kaya, terkumpul. Dia menguasai satelit. Satelit dia kuasai semuanya. Nah, itulah. Di sana banjir hantamnya. Ada juga drama yang cerita Korea juga sama. Dia melambangkan matanya menyala. Dia melambangkan suatu kerah-kerah, monyet-monyet, itu ilmunya. Di situ yang dikatakan salah besar. Artinya dia memakai suatu makhluk, monyet atau kera. Dia makan buah karena dia tidak percaya lagi. Dia terancam dirinya sudah. Artinya dia tidak mau tunduk, tetap dia naik ke atas. Lebih tinggi pada manusia yang nyata dan fakta. Itu kera. Di situ dipakai dari ilmu
ilmu bintang-bintang segalanya, ilmu gajah, ilmu kuda, dan ilmu harimau. Kenapa? Dia melambangkan kekerasan di dalam diri dia. Dia tidak mau tunduk dengan manusia yang nyata yang berbulu tebal. Itu yang seperti rambut kita yang nyata. Di situ dikatakan tidak sempurna kita makan dia. Karena sifatnya angkuh kepada manusia yang nyata. Artinya bingas, kasar. Lama-lama berapa tahun, ya, berapa tahun aja, akhirnya berubah. Hutan dihabiskan semuanya. Masuklah dia ke tempat manusia yang nyata. Tapi manusia tidak sadar bahwa dia itu minta maaf. Itu sebetulnya. Makanya hewan yang ganas makan daging sekarang jadi bagus. Yang dikatakan anjing adalah yang paling setia. Dia yang tahu ruh yang jatuh dari atas itu, dia yang tahu. Dan dia tahu ruh yang di bawah itu. Makanya dia pakai jilatan. Pakai jilatan pantat anaknya. Tuh. Dia mengambil suatu kotoran yang kesalahan dia. Itu anjing. Kalau kucing, dia bertanggung jawab lagi. Jangan sampai anak kecil itu jauh dari ibunya, dilambangkan jauh dari ibunya. Makanya kita itu tidak jauh ilmu itu dari ibu kita. Karena satu kunci. Makanya dikatakan lakinya tidak ada, suaminya tidak ada. Itu suami, itu dilambangkan laki-laki itu memang tidak ada kehidupan di dunia nanti. Laki-laki tidak ada kehidupan, mendapatkan suatu surga yang kekal di dalam dirinya. Makanya kucing itu pindah. Pindahnya 12 kali. 12 kali itu dia melambangkan satu surga. Surga yang dijanjikan dulu sama dia. Itu. Makanya dia berbelang 3. Berbelang 3 itu patahan dari tangan kita. 1, 2, 3. Itu. Itulah patahan dari tangan kita itu. Agama itulah yang diperbaiki seluruhnya di dalam dirimu. Jadi dengan patahan 3 itu jangan saling tindis-tindisan. Jangan saling ejek-ejekan di dalam tanganmu. Di dalam ketikanmu berbuat YouTube apapun. Di situ akan menghancurkan dirimu sendiri yang nyata dan fakta. Karena kamu melatih dirimu di dalam roh yang jatuh itu. Tanpa dia, tanpa buah-buahan, tanpa sayur-sayuran, kita tidak mungkin bisa pintar. Karena kita sudah dilahirkan dia jadi buah-buahan dan sayur-sayuran yang tiada berdaya, tiada kekuatan. Hanya kekuatannya manusia sendiri yang nanam. Ya kan? Jadilah kamu makhluk di dunia ini bebas. Bebas. Berbulu kasar. Berbulu yang seperti rambut kita yang nyata. Itu hewan. Dan yang bersisik adalah ikan. Yang tidak bersisik adalah lendirnya. Lendirnya itu dianggap diri kita sendiri. Di dalam banyak lemak diri kita. Sesak jantung. Maksudnya itu. Banyak yang salah kita makan dari titik keringat manusia yang nyata jatuh di muka bumi. Itulah saksinya. Kenapa dikatakan kita tidak boleh meratap ke bawah dan tidak boleh meratap ke tembok dan tidak boleh menyembah apapun? Karena sudah terjatuh kesalahan dari planet-planet yang nyata itu, rohnya lengket semuanya di bumi yang nyata. Karena manusia tidak kenal
dikira manusia itu ruh itu cuma satu. Kalau punya satu berarti punya lubang satu. Punya lubang satu. Lubang kehidupan. Masuk dalam kuburan. Itu lubang satu. Karena lubang ruh itu banyak, karena pori-pori kita banyak. Disitulah roh itu menempel dalam satu pori-pori. Makanya dikatakan akarnya. Kalau pohon ribuan, ruh itu nempel. Pohon dilambangkan suatu laki-lakinya yang menggali di bawah bumi, bawah kuburan yang nyata. Manusia yang hidup, laki-laki, menggali ke bawah. Jangan menggali ke atas, jangan menggali ke utara, jangan menggali ke timur dan barat ke selatan. Tidak akan dapat kamu. Artinya menggalilah ke bawah itu, lihatlah bayanganmu hitam. Sadarlah dengan kehidupan yang tidak ada berdaya di bawah itu. Itu contoh. Di balik bawah itu, makanya dikatakan mukanya batang tubuh manusia yang menutupi bumi. Segini nutupin kepalanya di luar. Anggap aja kepalanya itu planet yang nyata. Makanya dia tunduk menutupi bumi supaya kamu jangan tersembah bumi bahannya. Itu maksudnya. Kalau kita tersembah bumi di bawah semuanya, kita jadikan sembahan seperti sio, seperti perapen-perapen. Hancur diri kita. Hancur diri kita. Itu mengeluarkan wangi-wangi dan mengeluarkan sembah-sembahan. Artinya dia tahu jatuhnya dia dulu menyala di dalam suatu kebakaran itu habis. Contohnya planet itu dulu surga, gedungnya tinggi-tinggi, makanya dilambangkan gedung sekarang itu tinggi-tinggi, canggih. Lepas dari getaran bilangnya. Dulu getaran memang terlempar itu getaran semuanya. Hancur semuanya. Berkeping-kepinglah jadi warna. Karena dulu tuh air semuanya. Di jagat raya ini air. Air hampa. Tidak ada udara sedikit. Tidak ada udara. Bergabunglah sang raja, sang agung, udara. Tapi terbatas dia. Ibaratnya itu terbatas itu di daerah mata sampai mata ini. Terbatas. Di atas yang hitam tidak boleh ada udara. Perjanjian antara sang kuasa sama sang kuasa di dalam diri. Kenapa perjanjian di atas itu? Turunnya dari planet-planet yang nyata roh itu pelan. Seperti air yang menguap. Tapi pelan, dingin. Dilambangkan suatu salju. Salju terbungkuslah hewan itu. Terbungkuslah dalam satu roh itu. Tapi hidup. Hewan itu hidup. Saking dikatakan dia suci. Dia memeluk suatu kesalahan dia. Kesalahan dia. Dipeluk. Ikan juga dipeluk. Dipeluk. Bercampurlah di situ dengan roh yang nyata, roh bumi yang kita yang nyata. Ada yang ganas. Memakan suatu ikan yang kecil. Itu. Di daratan ada yang ganas. Memakan sesama dagingnya. Pasti daerah sini atau daerah kepala yang bertanduk. Itu. Karena dia menyesal. Akalnya memang tidak ada. Cuma matanya tajam. Menyala matanya. Di situ. Di situ dia tidak terima siang dan malam.
lama-kelamaan dia akan baik dengan diri kita. Akhirnya kita dikatakan pawang hewan, bilangnya, pemelihara yang bagus. Padahal sama, kalau dia kelaparan tetap kita dimakan. Karena sifatnya tidak pernah berubah. Itulah yang dilarang. Jangan sampai dia yang masuk surga semuanya. Manusia yang gantikan sifat dia. Itu sebabnya saya ingin menyayangi kamu semuanya, seluruh alam semesta. Jangan sampai satu detik itu lupa dengan yang melahirkan kamu. Apabila kamu lupa, dalam satu kesempatan memasuki dirimu, kamu dibawanya ke kanan atau dibawanya ke kiri, tidak dibawanya jalan yang lurus. Makanya dikatakan air sungai berkelok-kelok, hutan, 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 hutan. Hewan yang bisa dimakan di bawah, hewan yang tidak bisa dimakan kiri dan kanan. Dan buah-buahan kiri dan kanan bisa dimakan. Makanya dikatakan suatu yang berbulu tebal atau berbulu kuku yang tajam. Kuku manusia tidak tajam karena kuku manusia punya akal, bisa dipotong. Kalau kita lihat tangan kita kotor hitam, berarti itu kotoran. Kotoran daki kita sendiri. Itu uapan ruh. Ruh itu tidur di dalam diri kita, suatu menjaga pori-pori kita sebetulnya. Karena pori-pori kita itu ditutupin dengan dia. Suatu saat kita pulang, semuanya bergeser. Terbukalah pori-pori kita, keluar dengan indah. Kita turun dari kepala kita. Sama, kepala kita adalah satu keindahan yang surga kekal dan abadi. Turun badan itu. Makanya kaki kita tuh dingin sebelum kita meninggalkan dunia. Dingin kaki separoh. Di batas patahan kaki itu. Makanya ada dua mata lutut kaki ini. Itu melambangkan suatu hewan yang nyata dan fakta. Artinya hewan lahirnya dari kaki dulu. Manusia lahirnya dari kepala. Kesempurnaan kita itu di kepala. Di situ kepala kita sempurna. Makanya orang pintar itu, orang yang pintar alami, itu kesempurnaannya di kepala. Di badan dia ini kerja terus. Sampai berhasil, niat dia itu dalam hati itu pasti berhasil. Berhasil dan hancurnya di situ. Karena dulu pakai hati semuanya. Pakai hati, siapa yang pintar, hebat. Sanjungan dia. Sanjungan semua, sanjungan. Sudah tertulis di dunia ada sanjungan juga. Sama sanjungan. Semakin orang pintar sekarang, semakin membodohi orang yang tidak tahu. Dibodohilah dia. Lama-lama habis dia, habis. Makanya kepintaran itu habis. Habisnya kenapa? Karena orang yang tidak tahu dibodohin. Akhirnya menghasilkan uang yang nyata dan fakta. Akhirnya dia sendiri yang sudah diklaim hancur. Kamu hidup ke dunia saling membantu. Dan saling penuh arti. Jangan ada bohong antara kamu dengan diri saya. Disitulah sempurna dirimu. Selama saya masih hidup. Tuh, prinsip gitu. Jangan hitung-hitungan karena kamu kuturunkan ke dunia. Karena dulu surgamu sudah hancur. Carilah surga kembali, tapi bentuklah kamu hewan. Bentuklah kamu pohon-pohonan itu. Di sana ada menyelamatkan dirimu. Suatu manusia yang punya akal. Dunia itulah yang hidup sendirian. Turunlah kamu. Dia berkata,
aku lebih mulia. Aku lebih tinggi. Oke, tetap rata semua itu turunkan. Berkaryalah kamu di dunia itu. Janjiku surga itu duniamu. Dijanjikan surga itu dunia. Makanya semakin orang pintar, semakin angkuh, semakin sombong. Habis di dunia juga. Tidak ada perbaikan. Tidak ada surga dia. Makanya dikatakan ilmu kontum. Oke, kamu pintar semua bahan di kamu buat. Apapun kamu buat pintar. Tapi dirimu di batas dunia ini aja. Sudah janji sang jagat raya. Cuma dua aja kehidupannya juga sama. Perempuan dan laki-laki. Dua itu aja. Kita ini cuma bekas roh-roh yang disucikan dia. Turunlah roh itu dalam satu lubang pori-pori itu. Makanya anak-anak itu tidak ada pori-porinya, masih belum ada, masih ada titik. Di situ dikatakan dialah manusia yang sempurna, yang lahir di dalam rahim pertama kali. Bukan yang kedua kali, yang pertama kali pernikahan yang resmi. Itu. Kalau yang kedua, ketiga sudah tidak ada. Makanya dikatakan bumi, bulan, matahari. Itu aja yang kita bisa lihat. Makanya anak yang pertama lahir, itulah anak yang sempurna yang dikatakan sang jagat raya. Kedua, ketiga, enggak. Itu contoh manusia yang sempurna. Manusia yang lahir tanpa sebab apapun. Hatinya masih dalam bercinta. Penuh kasih sayang. Penuh arti. Tidak saling mengkhianati antara dua itu. Kedua, ketiga sudah kacau. Karena semakin naik rezekinya, semakin goncangan diri itu semakin besar. Tata dan jabatan itulah yang merusak diri kita. Karena dulu tata dan jabatan yang pintar. Disitulah bisa menghancurkan diri sendiri. Karena pujian antara manusia dan manusia. Antara roh dan roh yang ribuan roh. Jadikanlah roh itu satu dalam dirimu, tunggal. Janganlah kamu membenci suatu roh-roh yang nyata. Tundukkanlah dirimu supaya mendidik roh yang nyata dalam diri kita itu. Supaya kita sehat, badan kita sehat di akal kita. Sehat di dalam diri kita sendiri. Semoga kalian manusia yang sempurna. Manusia jalannya saya diperbaiki di dalam dirimu. Kamu tidak terima, saya amin. Kamu terima, amin, dan saya berikan malaikat semuanya. Malaikat itu adalah suatu akal dia sendiri. Akal roh-roh itu yang punyanya. Yang bisa membantu kamu mengumpulkan satu roh di dalam dirimu, menaikkan roh sucimu ke atas kepala. Supaya tidak terganggu dalam badanmu. Badanmu adalah suatu ruh yang sehat, yang bisa dia berkarya sendiri dengan tangannya, jalannya sendiri. Kepalamu adalah suatu mewakili suatu planet-planet yang kosong yang nyata itu. Makanya keluar kamu terjepit di dalam yang suci ibu kamu. Itu.